Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setiap manusia menginginkan agar hidupnya sukses. Bahkan kita sebagai seorang mukmin bukan hanya menginginkan kesuksesan di dunia, tapi juga menginginkan kesuksesan di akhirat. Lantas apa kunci dan rahasia kesuksesan itu sendiri? Para ulama menyebutkan ternyata ada satu hal penting dalam mendapatkan kesuksesan, yaitu kesabaran. Sabar ini merupakan kunci kesuksesan yang ada dalam diri setiap manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana kisah kemenangan tentara Nabi Daud alaihi salam yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Talut melawan Raja Jalut, dan di pasukannya Raja Talut ada Nabi Daud alaihi salam. Dan di akhir ayat Allah sampaikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Kata Allah dalam ayat ini, kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak golongan yang sedikit itu ghalabat fi'atan katsirah, mengalahkan golongan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Berapa banyak golongan orang yang sedikit mengalahkan golongan orang yang banyak, kelompok orang yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Apa kuncinya? Kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Ternyata kuncinya wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ternyata sabar itu adalah kekuatan. Karena sabar adalah kemampuan bagaimana mengendalikan jiwa. Makanya para ulama mendefinisikan sabar habsun nafs, menahan diri. Menahan diri agar jiwa ini jangan sampai, diri ini agar jangan sampai melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama membagi kesabaran menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ketika ditimpa oleh musibah. Dan ini adalah tingkatan sabar yang paling rendah. Karena kalau seseorang ditimpa oleh musibah, tidak ada pilihan lain. Dia bersabar atau tidak bersabar tidak akan mengubah keadaan. Maka seseorang ketika dia ditimpa musibah, salah satu pilihan terbaiknya adalah sabar. Dan Allah sampaikan di Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ya, dan Allah sampaikan di ayat ini, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit saja, minal khauf, daripada rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, terancamnya jiwa, was thamarat, dan juga kurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang ketika ditimpa oleh musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah sabar yang paling bawah, yaitu ketika seseorang ditimpa oleh musibah. Karena tidak ada pilihan lain. Bahkan kalau dia bersabar atau tidak bersabar, itu tidak akan mengubah keadaan. Nah, tingkatan kedua yaitu sabar melaksanakan perintah Allah. Karena seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu memerlukan kesabaran. Kita sholat itu harus diiringi dengan kesabaran. Kita ngaji itu harus diiringi dengan kesabaran. Membaca Al-Quran, menuntut ilmu, itu harus sabar. Karena ada banyak orang di antara kita kadang-kadang merasa menuntut ilmu, kok saya duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, kok gak pinter-pinter, akhirnya berhenti nuntut ilmu. Berarti nuntut ilmu itu harus sabar. Berdoa itu harus sabar.
Ya Allah, kok saya berdoa terus-menerus, minta pengen ini, pengen itu, tapi kok belum dikabul sama Allah. Akhirnya berhenti berdoa. Berarti dia berdoanya tidak sabar. Ya. Maka setiap doa yang kita panjatkan, setiap ketaatan yang kita panjatkan, itu perlu diiringi dengan kesabaran. Maka setiap perintah Allah Azza wa Jalla harus senantiasa diiringi oleh kesabaran. Salatnya, puasanya, semua mengendalikan diri kita ya dalam rangka mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menahan diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini kadang-kadang yang paling berat. Manusia ya diminta oleh Allah agar bersabar. Sebagaimana bersabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang Zulaikha. Ya, dan disebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Dan sungguh Zulaikha itu punya ketertarikan kepada Nabi Yusuf, dan sebetulnya Nabi Yusuf pun punya ketertarikan kepada Zulaikha. لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat kekuasaan Allah, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk yang Allah berikan, maka Nabi Yusuf akan terjatuh juga pada kemaksiatan. Tapi kemudian Nabi Yusuf memilih untuk sabar. Dan disitulah ketika Nabi Yusuf bersabar, Allah berikan kesuksesan buat beliau di dunia. Bahkan yang lebih jauh lagi, Allah berikan kesuksesan buat beliau di akhirat. Maka teman-teman yang Allah muliakan, kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, yaitu dengan memperbanyak stok kesabaran kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.